Assalamualaikum, balik lagi di Raisa Suhendi Channel. Nah, kali ini kita mau cerita tentang kejadian hal-hal yang nyata yang kita alamin tentang mistis. Pengen tahu kelanjutannya kayak gimana? Mari kita tanyakan pada yang bersangkutan. Kali ini masih bersama Teteh Yanti, Lucy, dan Anggita alias Ucut. Pertama aku mau tanya dulu pengalaman dari Anggita dulu. Pernah nggak sih ngalamin hal-hal mistis? Jadi waktu itu tuh abis apa sih namanya fotokopi sama dapin, udah lama sih. Di rumah embu gitu di pojok. Di mananya? Di pohon mangga. Lihat apa? Enggak, waktu sama dapin masih di rumah Mega. Ada yang ngintip begini aja nih, tapi hitam semua. Kirain si Ika gitu, sama dapin manggil, "Kak, Ika mau kemana?" Nyata gitu, kelihatannya nyata. Iya, orang lari juga. Terus udah tuh di rumah Tien, dia lari ke sana ke arah jalan. Ya udah. Si makhluk astral ini ya. Tapi gelap semua, hitam semua. Ya udah, habis itu lari sama dapin ke rumah. Paginya langsung ke rumah Ika kan senyapan. Kak, semalam mau kemana? Iya. Terus? Enggak, Ika nggak kemana-mana katanya. Lah itu siapa? Nggak tahu katanya. Tapi dapin juga ngelihat, dapin juga manggil. Ucut sama Dapin gitu kan. Tapi dia napak nggak kira-kira? Nggak ngelihat jelas, pokoknya dia lari aja sama bentuk gitu, ada jelas bentuknya, cuman hitam semua. Jadi kayak bayangan gitu ya, Iya, kayak bayangan. Orang. tapi kayak orang tapi hitam. Hitam semua. Terus selain itu ada lagi nggak pengalaman mistis? Ada sih. Apa? Yang kedua mah ini di kamar tengah yang tadi tuh. Ada yang berdiri di pojok. Kan ini kan gini nih pintunya. Dia ada di sini nih, berdiri aja. Di pojok berdiri aja. Gila, gue merinding loh sumpah. Iya kan? Tapi Apa-apa? maaf ya, ini mau diomongin. Terus? Enggak, ini apa, tapi kayaknya dia mau ngebelakangin soalnya nggak jelas gitu. Jelas rambutnya, bajunya putih kan, Cewek rambutnya gitu panjang. Rambutnya panjang banget, terus bajunya putih. Di pojok aja. Ada kali sejam mah kita ngebangunin Teh Uwi. Teh Uwi mau pipis, Teh Uwi dicubitin, digigitin apa, tapi dia nggak ngerasa. Udah tuh bangun, pipis. Udah tuh dia bangun, pas kita lihat udah nggak ada. Ya udah akhirnya pipis ngelewatin di situ. Luar biasa pengalaman, baru terkuak sekarang. Kalau Uci gimana nih? Ada pengalaman? Kalau ya lupa ingat sih sebenarnya ya. Cuman ya kan lu kan manggil gua tuh. Gua kira lu lagi emang gua ngeliat jelas itu, maksudnya jelas ada orang yang ke arah sini, ke arah ruang tamu. Makanya pas gua panggil, ya gua bilang itu kan ya, gua ikutin lah ke ruang tamu, tapi nggak ada orang. Terus lu manggil lagi, kata gua, lu di mana emang, bukannya di ruang tamu? Gua bilang gitu ya. Ternyata bukan. Ternyata Yang lu lihat apa? ya nggak tahu, pokoknya ada orangnya ke sini, ke arah sini. Dan gua kira itu lu, ternyata bukan. Habis itu apa lagi cerita yang pernah dialamin gitu tentang hal mistis? Nah, kan sebenarnya kan gue orangnya lebih ke cuek ya kalau masalah-masalah itu. Jadi kayak gue tahu dia ada gitu, maksudnya mereka ada gitu kan, cuman ya sama-sama nggak ganggu lah kayak gitu kan. Terus gue yang cuek aja gitu, nggak terlalu kayak perasa banget, peka banget gitu, nggak. Tapi gue pernah gitu ngerasain tuh sekali banget gue waktu pas dulu tuh kerja di leasing kan, dan gue kan kerjanya bagian gue tuh cuman gue doang ceweknya. Dan hari kerjanya kan Senin sampai Jumat, tapi bagian gue tuh khusus, jadi hari Sabtu masuk buat piketnya setiap akhir bulan. Nah, dan pas piket itu kan emang biasanya gue emang foto di komputer gitu ya.
yang bapak-bapak kan cuman kayak kasih laporan ke gua kayak gitu-gitu. Nah itu masih jam berapa ya, siang lah, jam 11-an kali ya, jam 11-an pagi, jam 11 siang lah, Masih pagi banget lah iya ya. masih belum inilah gitu kan ya. Itu bapak-bapak lagi emang lagi pada di luar semua, biasa kayak ngerokok kayak gitu kan ya, ngerokok, ngopi apa. Dan gua antang aja, emang biasa kan Sendiri di ruangan itu sendiri aja biasa, gitu. memang biasa kan di ruangan itu sendirian gitu kan. Dan itu tiba-tiba gitu kan, gue pakai kursi yang ada rodanya gitu ya. Pas gue lagi anteng aja, tiba-tiba kayak ada yang ditarik gitu, bukannya kayak ada yang narik, emang ngerasa banget ditarik. Kayak nempel gitu loh, kayak tangannya tuh nempel ke ini gue gitu, ke paha gue gitu. Paha gitu ya, kena ya. Kerasa ditarik begitu tuh. Gila, Gue gue sampai merinding sumpah. gue merinding. Gue sampai yang begini. Itu baru pertama kali gue benar-benar ngerasa Bahwa itu, ternyata bener begini gitu rasanya ada. gitu. Yang orang-orang lain pernah ceritain ke gue tuh ternyata bener ada kayak gitu. Gue baru ngerasain pas hari itu, kata gue. Habis itu lu langsung Lari gue langsung ke depan, gue panggil ke bapak-bapaknya. Lu nggak ada yang di dalam, kata gue tuh ya. Enggak, orang pada di depan semua. Ih sumpah ini mah, kata gue, gak ada yang narik ini gue bilang gitu ya. Tapi ya Bismillah aja. Ya sampai mungkin sekarang nggak ada ya gangguan lagi nggak? alhamdulillah sih. Jangan belum. Alhamdulillah sih enggak. Belum ya. Pada baik lah, pada Kalau baik. Teh Yanti nih, coba pengalaman ceritain waktu karena kan Teh Yanti ini kalau nggak salah pesantren ya. Dulunya kan ngobong ya kan. Pasti lebih banyak pengalaman. Biasanya kan kalau misalnya di pesantren itu kan lebih aura mistisnya lebih kencang banget, bener nggak? Iya. Kira-kira nih pengalaman apa nih yang udah Teh Yanti dapat di pesantren itu? Banyak. Misalnya Kan Yanti pernah ya mau wudhu atau jam 12 mau, Malam? Iya, malam. Itu si keran yang di tengah itu muter sendiri. iya, ngocor. Terus di kamar mandi juga itu airnya hidup sendiri. Terus kan yang di masjid itu, di musola ya, ada yang lagi ngapal ya. Iya, pas Yanti juga itu si itu ya, pintu kamar mandinya enggak ada siapa-siapa, airnya deras, ku Yanti ngis di paruman. Terus Yanti udah ya abdas, Yanti merinding. Terus Yanti nempo ka belah kamar mandi anu belah ditu nya. Kaju ku Yanti ditempo eta aya si teteh didinya. Kata siapa? Teteh gitu. Eta Kelihatannya gitu, teteh itu apa? ente eta si eta Si Bunti teh. baka. Gitu. Eta bajuna teh kotor, bajuna kotor jeung si buukna gitu, panjang gitu. Eta orang anu ngajagaan kamar mandi eta. Supaya orang eling meureunna. Da sering aya anu kancarolah teh ya. Terus Yanti geus tah ka luhur deui tah arek salat. Terus eta si keran teh hirup deui. Pas yang ditinggal tuh. Ditinggalin ku Yanti udah dimatiin. Eta si keran teh hirup deui, kata Yanti. Kirain si teteh ya itu yang ngambil abdas gitu. Apa teh lain gitu. Karakter aja pun guru teh cenah. Kunaon cenah eta keran teh hirup bae cenah. Duka eta kendor meureun da karakter isuk dibenerkeun eta si keran teh. Da ku Yanti teh mun potong teh ya. Haju eta ditempo da diperiksa teh ya. Ente kendor teu naon. Terus unggal eta hirupna unggal Jumat, unggal Kamis, tiap hari lah eta mah. Jam 12 peuting. Jam 12 malam. Kadang mah lamun keur ngaos itu, keur ngaos jeung eta sok datang-datang hirup sorangan eta si keran. Itu di rumah apa pas di kobongnya? Kan nanti mah kobongnya di atas, bukan di bawah. Jadi maksudnya kobong tuh ada 2 tingkat gitu. Jadi biasanya kan kalau di kobong kan ada yang buat cewek, ada cowok, yang atas, yang bawah ya kan. Jadi posisi Yanti itu udah di atas aja gitu ya, posisi kobongnya Yanti di atas. Jadi kejadian tuh di situ. Iya, di kamar mandi pas Yanti mau itu abdas. Luar biasa, merinding. Tapi ada nggak sampai yang bikin Yanti paling
Gak bisa dilupain menurut Yanti. Itu Apa? yang di kamar. Kamar mana? Yang di kamar mana? Di Kobong. Iya, pas Yanti di Kobong bawah. Belum pindah itu kan Yanti Santi Anyar ya. Itu sebelum ini yang tadi. Sebelum yang tadi. Kan Yanti Santi Anyar ya. Katanya Baru kalau masuk lah Santi ya. Anyar mah pasti lagi aya nu gering bae nya. Aju ta Yanti eta karak aya mun tilu poe mah nya. Aju poe Kamis na Yanti keur ngaji ibu-ibu datang-datang cirik bel. Datang tah ka Kobong. Langsung cirik teh nya teu pugu-pugu sama cirik. Ibu-ibu. Cirik di majelis kene aju karak tah batur majarajan Yanti mah ka Kobong tah datang-datang cirik tah. Nangtung Apa ya? yang nangis si Yanti. Yanti yang nangis. nangtung we deket lemari datang-datang langsung ngegoprak gitu. Nggak sadar itu. Terus sadar eta teh aya cek akang teh di raja teh cenah aya anu nganuturkeun si duaan cenah eta aya anu gorengna aya anu eta na bagusna cenah. Terus enggal Jumat gitu Yanti sok di pandian tah. Terus Yanti amun hudang sare teh sok nemposi eta jelema di pojok bukna panjang pakai baju beureum jeung hideung dinya. Eta anu karang Ini amun diomongkeun teh sok nampakkeun gitu teh. Amun diomongkeun si eta na teh. tuh. Udah kayak yang ini ya. Jadi eta anu ku Yanti di kabayang-bayangkeun wae. Inget tah. Sekarang. Makanya Yanti sok dicekek eueup-eueup gitu. Karena Karena masih ngebayangin itu. Berarti malam ini Eta tidurnya iya. sama Uci aja. Takut ada erep-erepnya. Karena habis diomongin. Nah, ini pengalaman banget buat semuanya. Karena sebenarnya manusia itu makhluk yang paling sempurna, bener nggak? Kalau semakin kita takut auranya, ya semakin mereka itu senang, semakin menampakkan diri. Jadi kalau misalkan kita ke suatu tempat baru apa gimana, biasa aja, nggak usah ada rasa mikir gimana, ntar takut datang apa gimana, jangan. Karena semakin perasaan kita semakin takut, ya udah semakin muncul. Kayak contohnya kalau ada sekarang kan ada di sini, sekarang ada di sini ada nih, udah biasa aja. Karena mereka juga nggak akan bisa menyentuh kan, nggak akan bisa menyentuh seseorang manusia lah, karena yang paling sempurna kita doang gitu. So ada lagi nggak pengalaman nih? Kalau pengalaman aku banyak banget. Apa tuh? Dari di perumahan waktu masih tinggal di perumahan Iya Jawa. tuh. Nah, itu tuh banyak kayaknya. Coba teh. Ceritain. Gimana tuh? Itu banyak banget. Karena kan dulu ngajar di situ ya. Jadi murid-murid itu banyak banget yang pengen banget nginep di rumahan. Posisinya. Ada salah satu murid nggak mau tidurnya di kamar depan. Di pengennya di ruang TV itu kan. Sebelah rumah itu kan kosong. Nah, ada murid yang jajan keluar tuh, pulang agak malaman, datang, siapa itu duduk katanya, cuma jangan kaki branding guys, sumpah katanya branding Di depannya. di rumah yang kosong itu, duduk cewuncang aja, ditanya sama itunya, senyum biasa katanya, cewuncang guys. Udah gitu masuk, udah dia nggak cerita lagi. Kalau gue kan udah tidur ya, gue tidur di kamar yang belakang, tidur. Pas udah tidur itu biasa, pasti kalau misalkan minta bangunin pagi pasti selalu ada yang bangunin lo. Tiba-tiba ada yang Berarti Diikuti. benar itu mah benar Benar. berarti ya. emang udah biasa menyatu ya kan, karena udah biasa lah, udah ngeliat hal-hal yang kayak gitu. Alhamdulillahnya dikasih sama Allah tuh bisa lah merasakan dan melihat sesuatu. Jadi anak murid yang ngomong, Bu saya nggak bisa tidur. Kenapa? Nih yang tetangga sebelah berisik banget katanya. Berisik? Kenapa berisik? Iya katanya ada yang ngobrol terus ngobrol berisik lah, pokoknya rame katanya, pada begadang gitu. Otomatis kan bengong dong. Oh, Karena ya udah. kosong kan gitu ya. Ya Tapi udah. Oh dia ya nggak udah. tahu gitu ya. Enggak, kita nggak diceritain. Oh ya udah. Sampai akhirnya diceritain kan ke temen. Ya kalau kita ceritain ke anak murid kan takutnya dia ke rumah lagi nggak mau kan. Ya udah. Di situ pengalaman. Berarti apa yang dia lihat
itu bukan dia doang gitu. Berarti semua yang datang ke situ pada melihat, menampakkan. Karena di rumah dulu ya, di dalam dapur itu ada sumur sebenarnya. Ada sumur tapi ditutup sama semen doang. Gitu. Jadi kalau bisa dibuka begini tuh bisa, cuman angkatnya susah gitu loh. Ya, itu berat banget loh. Itu berat banget. Teman-teman tuh udah pernah nyobain ngangkat nggak bisa. Anehnya itu sama gue kebuka. Gue pernah ngangkat begini sendiri, coba angkat semennya enggak. Terus tiba-tiba pernah lagi nonton, posisi ini kan mesin cuci di sini. Ini nonton ya, namanya dulu di perumahan kan kecil gitu ya. Dia nonton tiduran, rebahan, taruh anduk. Posisi taruh anduk tuh beginilah. Ini ke sini. Diselipin lagi. Gak mungkin dong angin apa segala macem. Soalnya kan nggak ada buat jalur angin lah ya, nggak ada yang itu ditarik, dan ditariknya tuh begini. Pelan-pelan gitu. Pelan sampai anduknya jatuh. Sampai anduknya jatuh. Udah, otomatis kan nengok dong kita. Udah cuekin lagi, nonton lagi. Karena kalau Teteh sendiri posisinya. Lagi sendiri. Pernah lagi kurang sehat dikerokin sama teman di situ, di kamar kedua kan. Kerokin ngoceh aja, temen yang ngerok juga sampai merinding gitu kan, karena yang diajak ngocehnya bukan gua gitu. Jadi gua ngoceh ya, oh ya nggak jangan sih kan temen, kenapa gitu lagi kan temen. Terus udah gini sampai mau sebelah doang, sampai dia mau udah ya gitu, sampai yang ngomong gitu. Kan sekali lagi gini lagi ngomong masih apa sih gitu kan, sampai udah beres gitu kan, sampai akhirnya ya merinding juga kan. Ya udah, pokoknya di perumahan itu mistisnya kencang banget. Itu sampai banyak hal-hal yang orang hamil baru berapa bulan hilang di kandungannya dan clear, nggak ada apa-apanya gitu loh, nggak ada darah, nggak ada apa semacam. Jadi banyak yang bilang kan kayak diambil sama jin apa segala macam gitu kan. Nah, kita kan ini mas berserah diri sama Allah ya, itu makanya mungkin kita takdirnya belum diperbolehkan punya keturunan bagaimana gitu kan pada saat itu. Tapi emang pengalaman di sana banyak banget. Sampai ada teman bertamu bilangnya ketemu, padahal posisi lagi nggak di rumah. Itu teman kaget, jadi nggak dibukain pintu, ada nyaut. nggak dibukain pintu, nyaut gitu. Mau ngasih ini gitu, dia taruh aja. Berani nggak? Dia ngobrol ya. Pengalaman sebenarnya banyak banget ya, kayak di apartemen ya, waktu di apartemen sama teman-teman, itu tiba-tiba si Teh Ida mau masuk kamar mandi nggak jadi, karena dia ngeliatnya ada sendal cowok di depan pintu kamar mandi, gitu kan. Sedangkan kita posisi di situ cewek semua, nggak ada cowoknya. Sampai bilang, kenapa? Lu bawa siapa sih? Bawa siapa? Itu loh, kamar mandi gue pengen pipis kali. Ya udah masuk, kita di sini semua. Ya di kamar mandi siapa? Dia sampai nggak berani masuk. Sampai akhirnya udah kita pulang lagi. Itu semuanya. Pengalaman lagi nih. Lagi naik motor melewatin kuburan. Ya, kenapa? Karena mungkin lebih cenderung karena gue tuh bisa merasakan dan bisa melihat gitu kan. Lebih peka. Jadi ya? lebih peka lah. Kalau orang Sunda bilang tuh igana carang sana gitu kan. Ya bener nggak? Igana carang. Ceritanya naik motor. Ini saksi matanya si Nelly ya. Tumpuk 3 nih. Siapa aja?
adalah salah satu lah gitu kan, sama Nelly, sama bertiga ngelewatin kuburan. Set, lagi kencang nih posisinya motor, tiba-tiba mati pas tengah-tengah.